Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat setelah melihat tayangan video di Mr. Rahmat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pelajaran berikutnya. Oke? Selamat menyaksikan. Taharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya orang untuk beribadah kepada Allah. Macam-macam najis. Najis mukhafafah, najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki. Cara membersihkannya cukup dengan memercikan air. Najis mutawassithah atau najis tengah. Contohnya, darah, nanah, air kencing, tinja, dan bangkai. Cara membersihkan, basuh dengan air yang mengalir. Najis mughalazah, yaitu najis berat. Contohnya, najis dari anjing dan babi. Cara membersihkan, campurkan air dengan debu, lalu dibasuh sebanyak 7 kali. Hadas adalah keadaan tidak suci seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat. Hadas terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur, contohnya buang air kecil dan besar. 2. Hilang akal, contohnya tidur. 3. Menyentuh kemaluan sendiri. Dan 4. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Itu yang dinamakan hadas kecil. Hadas kecil, cara mensucikannya yaitu dengan cara berwudu atau tayamum bila tidak ada air. Sedangkan hadas besar yaitu berhubungan intim suami dan istri. B. Keluar mani dari laki-laki. C. Keluar haid dari perempuan. D. Darah melahirkan. E. Darah nifas. F. Meninggal dunia. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib atau mandi junub atau mandi janabat. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada beberapa macam, yaitu darah haid, ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan siklus bulanan teratur. Darah nifas, ialah darah yang keluar sesudah ibu melahirkan. Darah istiadah, ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang tidak sesuai dengan masa menstruasi atau bukan melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini Mr. Rahmat akan memberikan tutorial cara mandi wajib, berwudu, dan bertayamum. Seperti pelajaran yang sekarang kita pelajari, yaitu pelajaran kelas 7 bab 3. Kita masuk ke mandi wajib. Mandi wajib atau mandi janabat, mandi junub, ini wajib bagi umat Islam manakala ingin sholat. Ini adalah mandi untuk bersuci. Seperti apa? Manakala kita bagi laki-laki sudah bermimpi, mimpi mengeluarkan sesuatu dari kemaluan kamu, itu harus mandi wajib. Dan bagi wanita, bagi perempuan, manakala kamu sudah haid atau menstruasi, maka sebelum sholat itu kalian wajib untuk mandi dan untuk bersuci. Oke, kita mulai. Niat mandi wajib atau mandi janabat atau mandi junub. Niatnya yaitu sebelum mandi kita harus niat dulu, seperti yang ada di bawah ini. Nawaitul ghusla liraf'il adasil akbari fardu lillahi ta'ala. Niat saya membersihkan hadas besar karena perintah Allah Ta'ala.
Kemudian setelah niat di dalam kamar mandi, sebelum kita mandi niat itu, kemudian kita membasuh kedua tangan. Manakala dari shower membasuh kedua tangan, atau dari air basuh kedua tangan kalau kita ambil. Setelah membasuh kedua tangan, kita mengambil air wudhu. Setelah mengambil wudhu, lalu kita mandi. Mulai dari kepala atau dari kaki dulu boleh, dari kepala boleh. Kemudian seluruh badan mandi. Setelah itu disabun dan keramas. Jika semuanya selesai, lalu diguyur. Kemudian setelah itu kita basuh. Nah, setelah selesai mandi wajib ini, mandi janabat ini atau mandi junub ini, maka kalian dibolehkan untuk sholat kembali karena keadaannya sudah suci. Begitulah praktek mandi wajib. Ya, nanti kamu harus mempraktekannya manakala kamu sudah, bagi yang laki-laki, sudah bermimpi mengeluarkan sesuatu dari kemaluan kamu, ataupun bagi yang wanita mengeluarkan sesuatu atau istilahnya menstruasi, seperti itu. Maka sekarang kita praktek untuk bersuci untuk sholat, yaitu berwudu. Untuk berwudu pertama-tama malah kita meniatkan diri untuk mensucikan diri kepada Allah, karena semua itu harus dari niat. Bisa digunakan dilafazkan atau di dalam hati. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgoril fardu lillahi ta'ala. Niat saya bersuci, berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena perintah Allah Ta'ala. Setelah kita berniat, lalu kita membasuh kedua telapak tangan. Setelah membasuh kedua telapak tangan, disunahkan juga kita berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur, lalu kita membasuh kedua lubang hidung. Kemudian setelah itu, setelah tadi membasuh tangan, berkumur-kumur, dan membasuh lubang hidung, kita membasuh muka. Membasuh muka sampai 3 kali. Membasuh muka. Kemudian setelah membasuh muka, kita membasuh kedua tangan. Jangan lupa, jika kamu memakai tangan panjang, ini harus dinaikkan dahulu. Yang kanan, kemudian yang kiri. Sekali. Yang kanan, kemudian yang kiri. 2 kali. 3 kali. Yang kanan, kemudian yang kiri. Kalau bisa harus lewati batas siku ini, nah ya. Nah. Oke. Setelah tangan selesai, lalu kita membasuh kepala. Rambut yang ada di kepala kita basuh 3 kali juga. Kemudian setelah itu, lalu kita membasuh telinga. Kedua telinga. Yang kanan dan yang kiri. 3 kali juga. Nah, yang terakhir, yaitu kita membasuh kedua kaki kita. Ini harus ditali. Mulai dari jemarinya sampai di atas mata kaki. Ya, sampai di atas mata kaki. 3 kali. Kemudian yang kanan, yang kiri. Jari-jarinya kita bersihkan. Setelah selesai, lalu kita menghadap kiblat. Arah kiblatnya di mana?
Lalu kita membaca doa setelah mengambil air wudhu, seperti yang ada di bawah ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jalni minat tawabina wa jalni minal mutatahhirin. Oke. Jadi demikianlah tata cara berwudu. Nanti akan kamu praktekkan di rumah masing-masing. Anak-anakku tadi sudah praktek mandi janabat, mandi junub, kemudian berwudu. Sudah. Yang ketiga adalah kita bertayamum. Seperti awal, setiap melakukan sesuatu harus diniati dengan niat yang tulus. Yaitu niatnya dengan bahasa Indonesia boleh, dengan bahasa Arab pun boleh. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Ya, saya bertayamum untuk sholat karena perintah Allah Ta'ala. Oke. Sekarang cara bertayamum. Pertama, kita mencari debu yang suci. Kalau di pesawat itu bisa di bangkunya, tapi kalau misalnya di tempat-tempat lain yang tidak ada air, maka bisa menggunakan debu yang ada di sekitar kita. Oke, jadi pisahkan dengan area yang buat kita mengambil tayamum, karena tidak boleh kita ambil di sini, nanti jatuhannya itu mustakmal istilahnya. Jadi tangan kita tempelkan kepada debu yang ada di samping kita. Kemudian kita usapkan ke wajah. Setelah itu kita ambil debu lagi untuk tangan. Di tempat yang sama juga. Kita tarik dari luar kemudian ke dalam. Yang ini jangan disentuh karena ini masih debunya masih suci, belum digunakan. Kalau kita belum yakin semuanya kena, kita ulangi lagi, jangan terlepas. Sekali lagi, jangan sampai terlepas. Kemudian setelah yang kanan, kemudian yang kiri. Mulai dari belakang. Sama seperti tadi. Kalau kurang yakin, balik lagi. Kalau sudah yakin, sudah. Kemudian selesai. Nah, begitulah anak-anakku cara kita bertayamum. Mudah-mudahan yang tadi mandi janabat atau mandi wajib, kemudian berwudu dan sekarang tayamum bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.